Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atasya dengan NIM 20016027. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang laporan praktek usaha yang akan saya dirikan. Yang pertama adalah jenis usaha. Jenis usaha yang ingin saya dirikan ini adalah mendirikan rumah baca atau rumah belajar. Saya beralasan mendirikan rumah baca ini adalah bertujuan agar bisa memudahkan anak-anak untuk memahami pembelajarannya di sekolah. Tidak hanya itu, rumah baca ini juga kami jadikan sebagai tempat les juga nantinya, seperti les membaca bagi anak-anak yang memiliki kemampuan rendah dalam soal membaca. Selain itu, rumah baca ini juga akan dijadikan sebagai tempat belajar bersama atau belajar kelompok, mengerjakan tugas bersama dan kegiatan membaca buku. Rencananya kami akan menyediakan beberapa buku pembelajaran serta buku cerita agar anak-anak bisa mudah mencari referensi belajar di dalamnya. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang anggaran atau modal. Setelah dihitung-hitung, anggaran yang diperlukan untuk rumah baca ini yaitu kisaran kurang lebih 1 juta rupiah. Anggaran tersebut kami siapkan bertiga agar tidak terlalu terbebani bagi kami. Karena pengurusan rumah baca ini kami rencanakan bertiga, jadi untuk anggaran kami siapkan bertiga agar lebih ringan dan tidak terlalu terbebani. Nah, kami dalam mendirikan rumah baca ini dengan partner saya yang berasal dari beda-beda universitas. Rencananya dengan anggaran segitu kami hanya mendirikan rumah baca dengan seadanya dulu, yaitu dengan memanfaatkan gudang yang tidak dipakai sebagai rumah bacanya dan tikar seadanya. Selain itu, untuk buku-buku baca ini kami peroleh dari buku-buku koleksi yang kebetulan kami ada mempunyai beberapa buku yang bermanfaat untuk dibaca seperti buku cerita, dongeng, serta novel. Nah, kami juga berencana dengan anggaran seadanya ini kami ingin membeli beberapa buku pembelajaran dan juga perlengkapan mengajar membaca seperti papan tulis, spidol, penghapus, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang konsumen. Untuk usaha rumah baca ini, target konsumen yang kami targetkan yaitu untuk anak-anak kisaran SD atau yang ingin menempuh pendidikan SD. Selain itu, anak-anak yang sudah SD tapi belum lancar dalam membaca dan anak SD lainnya. Selain anak SD, anak SMP, SMA juga bisa berkunjung ke rumah bacaan untuk misalnya untuk membaca buku novel, cerita pendek dan lain-lain, dan juga bisa mereka juga bisa di dalamnya untuk bekerja kelompok, belajar bersama juga bisa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keuntungan dan kerugian. Rumah baca yang ingin kami dirikan ini akan dikenakan tarif bagi yang ingin masuk dan membaca sepuasnya, melukis atau menggambar dalam waktu seharian penuh. Tarif yang akan dibuat untuk hal tersebut adalah Rp5.000. Selain itu, untuk kegiatan les membacanya akan diadakan dalam 2 kali dalam seminggu. Kegiatan ini akan diberikan tarif seharga Rp15.000 per orang dalam satu pertemuannya. Jadi keuntungannya yang dapat kita lihat dari beberapa banyak konsumen yang datang setiap harinya. Begitu juga dengan kerugian. Kerugian dalam mendirikan usaha ini bisa kita tentukan dari jumlah konsumen yang datang di setiap harinya. Dalam suatu usaha pasti kita akan menemukan banyak rintangan di dalamnya. Tentu saja, dan untuk mengatasi hal tersebut dari awal kami harus memikirkan bagaimana mengatasi rintangan dalam usaha ini. Tidak seterusnya usaha atau suatu usaha kita akan tetap berjalan dengan lancar. Kerugian dapat kita lihat dari pendapatan kita per bulan, apakah per bulannya kita memenuhi target atau tidak. Apakah memenuhi target yang diterapkan atau tidak. Nah, jika tidak memenuhi, itu tandanya usaha kita mengalami kerugian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang karyawan atau partner. Untuk mendirikan rumah baca ini, saya mengajak teman saya untuk ikut gabung dalam mendirikan rumah baca ini. Saya menyebutnya bukan karyawan, tetapi partner atau seorang teman dekat. Nah, kami berencana dalam pengurusannya adalah kami berempat atau 3 atau 4.
Nah, dalam untungnya kami memiliki pemikiran yang sama, yaitu sama-sama ingin mendirikan sebuah rumah baca ini karena mereka juga kebetulan gemar dalam membaca. Untuk partner kerja saya ini berjumlah 4 orang dan dengan saya sendiri. Selanjutnya saya akan saya menampakkan bukti atau dokumentasi usaha rumah baca ini. Nah, yang gambar yang ini adalah merupakan ruang utama dari rumah baca ini, yaitu ruang untuk les. Di ruang inilah kami melakukan kegiatan les membaca untuk anak-anak yang ingin belajar membaca serta anak-anak yang ingin memperlancar bacaannya. Nah, berikut saya akan memperbesar sedikit. Nah, inilah ruangan yang saya maksud. Perlengkapan ini kebetulan kami sudah mempersiapkan jauh hari. Dan modal untuk ini kami memperolehnya dari modal kami sendiri. Nah, berikut dokumentasi yang kedua. Gambar ini gambar 2 ini adalah gambar ruangan perpustakaan kami, sekaligus tempat anak-anak ingin mencari buku, membaca buku, serta belajar kelompok bersama. Ruangan ini diisi dengan barang-barang yang sederhana. Rencananya kalau kedepannya usaha ini dapat berjalan dan mendapat keuntungan lebih, rencananya kalau kedepannya usaha ini berjalan dengan lancar, kami akan melanjutkan untuk merenovasinya agar menjadi lebih bagus lagi. Berikut saya akan menampilkan ruangan tersebut. Walaupun di rak-rak buku ini masih sedikit terdapat buku-buku, tapi bisalah untuk dimanfaatkan dalam rumah baca ini. Nah, dokumentasi gambar selanjutnya yaitu adalah gambar ruangan di mana saya dan rekan saya nantinya akan membantu anak-anak apabila mereka mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajarannya di sekolah. Selain itu, kami juga akan membantu anak-anak apabila mereka mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugasnya, seperti menerangkan kembali materi pembelajaran agar mereka bisa menjadi lebih paham dengan tugas mereka. Nah, berikut saya akan memperbesar gambarnya. Gambar tersebut kami sediakan untuk anak-anak bisa belajar kelompok bersama, membaca bersama, dan kami memperoleh semua ini dari barang-barang yang kami gunakan sendiri atau peroleh sendiri. Walaupun barang yang kami gunakan bersifat sederhana. Nah, setelah saya menampilkan beberapa dokumentasi berupa gambar terkait usaha rumah baca ini, berikut saya akan menjelaskan tentang alasan untuk melanjutkan usaha ini atau tidak. Untuk mendirikan rumah baca ini, saya dan partner saya sepakat untuk melanjutkan usaha ini serta melihat perkembangannya dari rumah baca ini ke depannya bagaimana. Apabila rumah baca ini banyak diminati oleh anak-anak setempat, maka kami akan tetap melanjutkan usaha ini. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila usaha ini tidak diminati atau per bulannya mengalami kerugian, maka kami sementara akan menutupnya dan mencari solusi serta ide untuk mengembangkannya kembali. Baiklah, itulah presentasi tentang laporan praktek usaha. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.